Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Dengarkan ya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud. Sejak masih muda, beliau sudah menunjukkan kecerdasan dalam berpikir dan bijak dalam mengambil keputusan. Beliau pun sering mendampingi ayahnya Nabi Daud dalam setiap sidang pengadilan. Dan setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikan sebagai raja. Nabi Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah SWT sehingga dapat mengerti bahasa hewan. Beliau pun mampu memerintah angin agar bertiup sesuai kehendakannya. Allah SWT juga menundukkan golongan jin untuk melayani Nabi Sulaiman. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman tidak hanya menjadi raja golongan manusia, beliau pun menjadi raja bagi sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Nabi Sulaiman memiliki istana yang dibangun oleh menggunakan cairan tembaga yang keluar dari perut bumi. Selain tiang-tiangnya tersebut dari tembaga dan baja, istananya juga berhiaskan batu pahlawan dan kristal. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan apel besar. Apel itu dihadiri seluruh tentara yang baik dari golongan manusia, jin maupun hewan. Ketika semuanya sudah hadir, seekor burung yang bernama Hudhud belum juga muncul. Nabi Sulaiman bertanya kepada semua tentaranya, tetapi tidak satupun dari mereka yang mengetahui keberadaan burung Hudhud. Namun tak lama burung itu tiba-tiba datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Burung Hudhud pun berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Ampunilah hamba Tuanku, hamba memang terlambat, tetapi hamba membawa berita yang sangat penting. Terdapat sebuah kerajaan yang bernama Sabah. Kerajaan itu dipimpin oleh ratu yang bernama Bilqis. Ia seorang ratu yang sangat dicintai dan dihormati oleh rakyat-rakyat negeri Sabah. Hidup dengan makmur, namun sayangnya mereka tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari." Katalah Nabi Sulaiman, "Kali ini aku akan memaafkanmu karena telah membawa berita yang cukup penting. Namun untuk membenarkan beritamu, sampaikanlah suratku untuk Ratu Bilqis." Terbanglah Hudhud ke negeri Sabah untuk menyampaikan surat Nabi Sulaiman pada Ratu Bilqis. Sesampainya di istana Ratu Bilqis, burung Hudhud melemparkan surat yang dibawanya ke hadap Ratu Bilqis. Ratu Bilqis terkejut ketika melihat sebuah surat jatuh di hadapannya. Ia pun segera membaca surat itu. Isinya berbunyi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan lagi Maha Penyayang. Surat ini datang dari Raja Sulaiman. "Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku. Telah datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Setelah membaca surat itu, Ratu Bilqis memanggil seluruh penasihatnya untuk musyawarah. Ketika musyawarah itu selesai, diputuskan bahwa Ratu Bilqis hanya akan mengirimkan hadiah pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Melalui utusan, ia pun berpikir bila Nabi Sulaiman menerima hadiahnya, maka Nabi Sulaiman hanyalah seorang raja yang tamak. Berangkatlah utusan Ratu Bilqis dengan membawa sebagai hadiah mewah menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Sampainya di istana Nabi Sulaiman, mereka tercengang. Mereka takjub dengan keindahan kemegahan
kerajaan Nabi Sulaiman. Jika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah Nabi Sulaiman menolak, disuruh mereka membawa pulang hadiah itu. Beliau pun berpesan agar Ratu Bilqis segera datang ke istana untuk berserah diri. Ia juga mengimbau agar penduduk negeri Sabah beriman kepada Allah SWT dan berhenti menyembah matahari. Jika mereka membangkang, maka Nabi Sulaiman akan mengarahkan bala tentaranya ke negeri Sabah. Para utusan itu segera kembali. Mereka melaporkan pesan Nabi Sulaiman, dan akhirnya Ratu Bilqis teruskan untuk datang dan memenuhi permintaan Nabi Sulaiman. Ia tak mau jika rakyat-rakyatnya harus sengsara karena timbulan peperangan. Setelah itu Ratu Bilqis pun segera berangkat. Nabi Sulaiman mengetahui perjalanan Ratu Bilqis menuju ke negerinya. Beliau pun berencana menunjukkan mukjizat yang diberi Allah SWT kepadanya. Beliau pun bertanya kepada para pengikutnya, apakah yang sanggup mendatangkan hingga sana Ratu Bilqis ke hadapan agar mereka melihat kekuasaan Allah SWT secara langsung. Jin Ifrit pun berkata, aku sanggup membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk tuanku. Tiba-tiba seorang anak buah Nabi Sulaiman lainnya yang memiliki ilmu dari kitab sama memberi kata, aku sanggup karena lebih cepat dari kejapan mata Tuhanku. Saat itu juga singgasana Ratu Bilqis telah ada di hadapannya. Di Sulaiman sesampainya Ratu Bilqis bersama iring-iringnya di istana Nabi Sulaiman, ia terkencang-kencang. Ia takjub menyaksikan keindahan dan kemewahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia pun merasa malu mengingat hadiah yang dikirim kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata hadiah yang dikirimnya tidak setara dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika ia masuk ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman salam kemudian bertanya, apakah singgasana ini serupa dengan singgasana kerajaanmu? Ratu Bilqis pun terkejut secara memeriksa singgasana itu. Setelah memeriksanya, ia yakin bahwa itu emang singgasananya. Ia pun heran-heran dan makin merasa rendah di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam hanya tersenyum melihat hal itu. Beliau lalu mempersilahkan Ratu Bilqis masuki istananya. Ketika Ratu Bilqis masuki istananya Sulaiman, ia terkejut. Ia mengira bahwa lantai istana dialiri sungai. Ia kemudian mengangkat sedikit kakinya hingga nampak betisnya. Nabi Sulaiman segera memberitahu bahwa lantai itu terbuat dari kaca putih yang tipis dan di bawahnya mengalir sebuah sungai. Untuk sekian kalinya Ratu Bilqis juga malu. Saat itulah ia bersujud dan menanyakan keimanan kepada Allah SWT. Tak ada yang mengetahui kapan Nabi Sulaiman wafat, baik dari golongan manusia maupun jin.
Wafatnya Nabi Sulaiman baru ketahui setelah tongkatnya yang digunakan untuk menompakkan rapuh dimakan rayap sehingga beliau jatuh tersungkur ke lantai. Nabi Sulaiman alaihissalam pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saat ini tak ada orang pun yang memiliki kerajaan seperti kerajaannya. Namun meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam